Halo Sobat Trainer, kembali lagi di W21 TV dan masih bersama gua Welly Wijaya. Kali ini segmen terbaru dari W21 TV yaitu Fun Fact Segment. Kisah inspiratif tokoh-tokoh terkenal yang sangat kaya raya di seluruh dunia. Dan sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Karena itu membantu kami lebih berkembang lagi, lebih jauh lagi, dan makin giat untuk meriset-riset tokoh-tokoh inspiratif yang bakal kita buat videonya untuk kalian nonton dan perdengarkan. Dan 5 orang terkaya di dunia kali ini bakal gue bacain ya. 5 orang terkaya di dunia tahun 2020. Bakal gue bacain satu persatu untuk kalian. Dan peringkat pertama adalah Jeff Bezos. Pemilik perusahaan marketplace atau retail terbesar di dunia yang bernama Amazon. Pria kelahiran 56 tahun lalu di Amerika Serikat ini mendirikan Amazon pada tahun 1994. Dan sebelum itu ia bekerja sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan yang ada di Amerika. Kantor pusat Amazon sendiri berada di Seattle dan ia mendapatkan ide, menariknya, mendirikan Amazon.com saat traveling atau pergi jalan jauh nih ya dari New York menuju ke Seattle rumahnya. Ia menggunakan mobil nih, dapat ide dari sana. Dan kantor pertamanya adalah garasi Bezos sendiri, yaitu tepat di depan rumahnya ya. Dan Amazon.com sendiri menjual berbagai macam produk seperti buku, alat rumah tangga, dan beberapa produk lainnya. Dan di tahun 2004, Bezos mendirikan perusahaan bernama Origin yang konsentrasinya terhadap penerbangan keluar angkasa dan jasa penerbangan swasta ya, keluar angkasa serta pembuatan roket yang mengorbit di luar angkasa juga. Kantor Blue Origin sendiri terletak di Washington. Dan sekarang Bloomberg mencatatkan ia memiliki 3.000 karyawan. Dan kekayaan Jeff Bezos sendiri diperkirakan senilai 118 miliar US dollar atau setara dengan 1.619 triliun rupiah. Dan peringkat kedua diisi oleh Bill Gates sebagai orang terkaya nomor 2 di dunia. Ia merupakan pengusaha sekaligus filantropis keturunan Yahudi yang memiliki perusahaan bernama Microsoft. Sebuah perusahaan perangkat lunak terbesar di dunia yang ia dirikan bersama kawan baiknya semasa menempuh kuliah di Harvard dahulu kala, yaitu Paul Allen, yang lagi-lagi di garasi rumahnya ya. Pria berusia 64 tahun ini juga mendirikan perusahaan induk yang bernama Cascade Investment yang diciptakan dari hasil penjualan saham Microsoft. Kekayaan Bill Gates dikelola melalui Cascade Investment yang banyak mengendalikan saham di perusahaan publik. Bill Gates dan istrinya mendirikan yayasan yang bernama Bill dan Melinda Gates Foundation. Tujuan utama yayasan ini adalah memperbaiki sistem kesehatan serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dan memberikan beasiswa pendidikan serta akses teknologi informasi di Amerika Serikat untuk anak-anak cerdas akan tetapi kurang mampu di seluruh dunia. Dan kekayaannya sendiri diprediksi senilai 114 miliar US dollar atau setara dengan 1.564 triliun rupiah, menjadikan Bill Gates orang terkaya nomor 2 di muka bumi ini. Sekalipun ia sangat tidak suka dengan status itu ya, karena ia benci publikasi tentang kekayaannya. Dan nomor ketiga adalah Bernard Arnault, pria kelahiran Prancis yang menempati posisi nomor 3 sebagai orang terkaya di dunia. Setelah awalnya dia peringkat kedua nih ya, terdepak dari Bill Gates tahun ini. Ia lahir di Roubaix, Prancis dan saat ini berusia 71 tahun. Lulusan Fakultas Teknik ini memiliki perusahaan yang bernama LVMH atau Moet Hennessy
Louis Vuitton, maaf ya kalau ada pengucapan yang salah, yang menjual tas kulit mewah ya, tas kulit mewah, jam tangan, banyak deh yang sehari-hari kita pakai. Ia meneruskan perusahaan milik orang tuanya yang sebelumnya bergerak di bidang konstruksi, yang kemudian hari ia rubah menjadi sebuah perusahaan real estate. Dan karena bisnisnya berkembang semakin pesat ya, ia mulai merambah ke perusahaan barang mewah dan mengakuisisi grup Christian Dior, juga memiliki departemen store di Prancis yang bernama Le Bon Marché. Ia juga pemilik perusahaan jam tangan mewah Tag Heuer atau Tag Heuer. Dan champagne yang kita udah pasti banyak yang tahu ya, mereknya Dom Perignon. LVMH sendiri menjadi perusahaan multinasional yang bermarkas di Prancis dan menghasilkan berbagai macam barang kebutuhan hidup sehari-hari. Dari perusahaan tersebut, Bernard Arnault memiliki harta senilai 106 miliar US dollar atau setara dengan 1.454 triliun rupiah. Kekayaannya sangat banyak ya Sobat Planner ya, tapi itu mereka dapatkan dengan hasil kerja keras, bukan dari mimpi semata. Dan masuk ke posisi keempat ditempati oleh Warren Buffett. Siapa yang gak kenal beliau ya? Salah satu investor terbaik sepanjang masa. Ia menduduki peringkat keempat yang memiliki kekayaan senilai 89,9 miliar US dollar setara dengan 1.233 triliun rupiah. Ia mendapatkan kekayaannya dengan cara berinvestasi dan menjadi salah satu investor tersukses sepanjang sejarah dunia. Lahir pada tanggal 30 Agustus tahun 1930 di Nebraska, negara bagian Amerika Serikat. Ia memang suka berbisnis dari usia yang sangat muda, dan saat di masa SMP ia sudah mulai bisnis pertamanya menjual permen karet, botol Coca-Cola, dan majalah mingguan. Langsung ya, door to door. Ia juga banyak menghabiskan waktu bekerja di toko kakeknya, dan saat SMA ia menghasilkan uang melalui jualan koran perangko bola golf hingga mobil bekas. Sempat berniat tidak ingin kuliah dan fokus dalam hal berbisnis tadi, akan tetapi Warren Buffett ditolak mentah-mentah oleh sang ayah. Karena sang ayah kepengen ia tetap melanjutkan kuliahnya hingga lulus. Dan itu akhirnya diturutin ya oleh Warren Buffett ya. Dan setelah lulus dari kuliah, ia sempat bekerja sebagai pialang saham, lalu melanjutkan dengan mendirikan sebuah perusahaan yang sangat terkenal di dunia, yaitu Berkshire Hathaway. Perusahaan tersebut memiliki saham Coca-Cola serta American Express dan masih banyak lainnya. Ia juga terkenal sebagai salah satu pengusaha yang sangat dermawan dan menjadi salah satu anggota dewan di Yayasan Bill dan Melinda Gates Foundation. Dan peringkat kelima diisi oleh salah satu favorit gua yang gua pengen banget ketemu dia, yaitu Mark Zuckerberg. Siapa yang gak kenal dia ya? Founder Facebook yang memiliki kekayaan senilai 80 miliar US dollar, setara dengan 1.097 triliun rupiah. Ia mendirikan Facebook bersama dengan beberapa kawannya saat di Universitas Harvard. Karena sistem jejaring sosial saat itu semakin berkembang ya. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk serius mengembangkan Facebook dan keluar dari Universitas Harvard. Dari beberapa tadi ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, rata-rata mereka tidak lulus di Harvard ya, tapi malah menjadi namanya sangat beken ya sebagai 10 atau beberapa jajaran di orang terkaya di seluruh dunia ya. Facebook sendiri berkantor di Menlo Park, California, dan telah berkembang menjadi sangat pesat berkat iklan yang hadir di platform tersebut, antara lain Microsoft yang menjadi rekanan eksklusif buat Facebook. Dan pengguna Facebook aktif sendiri diperkirakan hampir sekitar 2,3 miliar di seluruh dunia.
Dan Mark Zuckerberg sendiri juga merupakan sosok yang sangat dermawan dan menurut autobiografinya ya, ia berencana untuk menyumbangkan 99% saham Facebooknya di kemudian hari. Walaupun belum tahu nih Mark bakal menyumbangkan kemana ya, ke yayasan mana ya. Belum ditulis secara terperinci ya. Oke, tadi adalah 5 fakta menarik dari orang terkaya di muka bumi yang kesemuanya akan gue bahas satu persatu nanti dalam sebuah video yang gak lama lagi lah akan muncul. Dan buat kalian, terima kasih ya sudah menemani gue untuk kita sharing atau bertukar cerita ya di video ini ya. Dan buat yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar kami semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami @w21tv. Kalian bisa DM gua case atau tokoh inspiratif yang menarik untuk gua ulas dan gua perdengarkan ke kalian. Dan sekali lagi gua ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nemanin gua nonton video ini. Dan kita bakal bertemu di segmen atau kisah menarik selanjutnya. Sampai jumpa.